Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. NKRI. Hargawati. Wow. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Tiga praktek. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Apa aja? Siapakah yang tahu mereka kemana? Ya. Terus sebelum kita ke pelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bisa? Bisa dong. Masa kelas 5 nggak bisa? Oke, 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Semangat. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju. Kelas 5. Siap. Mana? Ini. Mana? Ini. Nah, ini Bu Guru mau ngajakin SDK dulu. Ya. Tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Kelas 5. Pada pagi menjelang siang ini, Bu Guru akan menyampaikan materi tentang coding. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Nah, kemarin pengertiannya ya. Ternyata sekarang, nah, Bu Guru punya ini nih. Apa nih gambarnya nih? Coba kalian amati. Apakah kalian pernah nggak pakai alat yang dulu? Pernah. Paling sering pakai yang mana? Punya HP semua? Kalkulator pernah pakai nggak? Pernah. Nah, kalian harus tahu ya, HP dan kalkulator itu termasuk mesin. Ya, mesin buatan siapa? Manusia. Ya. Menurut kalian, mesin cerdas yang mana? HP apa kalkulator? Alasannya siapa yang tahu? Karena HP bisa membantu semuanya. Betul, tepuk tangan dong buat Yati. Sedangkan kalau kalkulator, kenapa nggak disebut mesin dan cerdas ya? Karena cuma buat ngitung saja, dioperasikan sama manusia. Ya. Terus, nah, tujuan hari ini kita belajar tentang materi mesin cerdas dan non cerdas. Tujuannya apa kita belajar itu? Yang pertama, kalian harus bisa membedakan atau mendefinisikan mesin cerdas dan non cerdas. Kedua, kalian harus bisa membandingkan antara mesin cerdas dan non cerdas. Dan kalian juga harus bisa memberikan contoh atau mencari contoh mesin cerdas dan tidak cerdas. Oke, kita lihat video pembelajarannya.
Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Siti. Kali ini kita akan belajar mesin cerdas dan mesin non cerdas. Perhatikan video berikut ini. Video pertama, ada seorang ibu yang sedang membersihkan rumah menggunakan vakum cleaner. Anak-anak pernah melihat vakum cleaner? Video kedua, ada yang namanya robot vakum. Lihatlah, robot vakum ini bisa membersihkan lantai dengan otomatis tanpa digerakkan oleh manusia. Hebat kan? Vakum cleaner tidak bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Ia bahkan tidak bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Maka anak-anak vakum cleaner ini disebut sebagai mesin non cerdas. Anak-anak tahu tidak apa itu mesin non cerdas? Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap dan tidak memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, atau membuat keputusan. Sedangkan robot vakum bisa bergerak dan membersihkan lantai sendiri. Bahkan ia bisa menghindari kaki meja atau benda-benda lain yang ada di depannya. Robot vakum dikategorikan sebagai mesin cerdas. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan mesin cerdas? Mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir dan belajar dari pengalaman, lalu menyesuaikan diri dengan situasi baru tanpa harus selalu diatur oleh manusia. Sebuah mesin dapat dikategorikan cerdas jika ia memiliki kemampuan untuk pertama, belajar dari pengalaman, tidak hanya mengikuti instruksi yang sama berulang kali. Yang kedua, dapat menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa perlu diprogram ulang. Dan yang terakhir, dapat membuat keputusan sendiri berdasarkan data yang dikumpulkan. Nah, mari kita bandingkan mesin cerdas dan mesin non cerdas dari aspek cara kerja. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbaiki kinerjanya. Sedangkan mesin non cerdas hanya bekerja sesuai instruksi yang sudah diprogram. Kemudian dari aspek adaptasi, mesin cerdas bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diperintah ulang. Sedangkan mesin non cerdas tidak bisa menyesuaikan diri, hanya mengikuti pola tetap. Kemudian dari aspek pengambilan keputusan, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data, sedangkan mesin non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Nah, mari kita kategorikan benda-benda berikut ini. Pertama, kipas angin. Anak-anak pernah kan memakai kipas angin? Pernah nggak pakai kipas angin? Kipas angin hanya bisa menyala ketika menekan tombol atau mengatur kecepatannya. Kemudian kipas angin tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan. Saat ruangan panas atau dingin, kipas angin tetap berputar sesuai kecepatan yang kita pilih. Selain itu, kipas angin tidak bisa membuat keputusan sendiri karena kipas angin hanya mengikuti tombol yang ditekan oleh pengguna. Maka kipas angin merupakan mesin non cerdas. Mesin apa? Tidak hanya dengan Google Maps. Kalian pernah pakai? Pernah? Sering ya? Google Maps dapat mengenali rute yang sering digunakan penggunanya dan menjalankan jalan tersebut di waktu yang sama. Google Maps belajar dari pengalaman. Jika ada kemacetan atau kecelakaan di jalan, Google Maps langsung menampilkan jalur alternatif yang lebih cepat. Google Maps dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Yang terakhir,
Google Maps menggunakan data lalu lintas secara real-time untuk menentukan estimasi waktu tempuh dan pilihan rute terbaik. Google Maps dapat membuat keputusan berdasarkan data. Oleh karena itu, Google Maps disebut dengan mesin cerdas. Sudah paham belum perbedaan dari mesin cerdas dan mesin non-cerdas? Nah, sudah paham belum perbedaan antara mesin cerdas dan non cerdas? Apa bedanya? Ayo, tadi kan udah menyimak video. Apa bedanya? Gimana gue? Gak apa-apa, gak usah ragu-ragu. Apa gue? Betul, tepuk tangan buat gue. Mesin cerdas bisa ngambil keputusan sendiri. Ada lagi? Mesin non cerdas apa yo tadi? Mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri. Sedangkan mesin non cerdas gimana? Ayo. Mesin non cerdas? Perintah tetap, betul, tepuk tangan buat Aden. Kalau mesin non cerdas itu hanya menjalankan perintah dari orangnya tersebut, ya dioperasikan lagi sama orangnya. Kalau mesin cerdas dia otomatis. Oke. Sekarang lanjut ke berikutnya. Nah, mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tadi sudah ditunjukkan ya berbagai macam contohnya. Nah, media sosial. Apakah kalian pernah pakai media sosial? Nah, pakai apa? Kalau kalian mau cari sesuatu di pakai apa? Alatnya? Ada HP, ada apa lagi di dalam HP? Ada apa aplikasi-aplikasinya? Fitur-fiturnya banyak sekali. Pernah pakai? Pernah memanfaatkannya? Pernah. Canggih nggak? Canggih. Itu termasuk mesin cerdas. Ya. Terus ada lagi, ada ChatGPT. Banyak sekali ya, Bu. Contohnya cuma ini. Masih banyak lagi, nanti kalian cari tahu sendiri. Contoh-contoh tentang mesin cerdas. Karena mesin yang cerdas ada kalkulator, mesin cuci. Nah, mesin cuci ada dua loh. Ada dua macam. Ada yang mesin cerdas, ada yang non cerdas. Yang gimana yang mesin cerdas? Yang otomatis. Ya, kalau misalkan pakaiannya berapa biji, nanti airnya pun terisi dengan otomatis. Digilingnya berapa menit secara langsung otomatis. Yang punyanya bagaimana? Sudah tinggal duduk mah? Enak gak? Enak. Tapi kalau yang mesin cuci biasa tetap settingan oleh kita. Ya. Nah, di sini Bu Guru punya contoh. Apa ini? Ada kipas angin, ada vacuum cleaner, ada Google Map, terus ada apa lagi? Kalkulator, ChatGPT, blender, robot vakum. Menurut kalian, kipas angin termasuk apa? Mesin non cerdas. Sekarang, vacuum cleaner? Cerdas. Google Map? Cerdas. Kalkulator? Cerdas. ChatGPT? Cerdas. Blender? Cerdas. Terus apa lagi robot vakum? Cerdas. Kita lihat jawabannya. Betul? Ya, betul. Kalian sudah bisa menjawabnya ya. Bahwasannya si kipas angin non cerdas. Terus ada vacuum cleaner juga non cerdas. Terus ada Google Map juga cerdas. Non cerdas itu apa? Kalkulator, ChatGPT cerdas, blender non cerdas, robot vakum cerdas. Terus apa lagi? Banyak lagi yang lainnya. Kira-kira sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Barangkali Bu, aku nggak ngerti mesin cerdas itu buatan siapa? Bu, aku nggak ngerti siapa sih orang yang bikin mesin cerdas? Siapa sih? Ya, ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, berarti kita lanjut ke pengerjaan LKPD. Siap? Siap. Oke. Mana kelompok 1 bilang siap? Kelompok 1. Siap. Mana suaranya? Kelompok 1. Siap. 2. Siap. Kurang semangat. 2. Siap. 3. Siap. 4. Siap. 5. Siap. Nah, kurang kayaknya ya, kurang sarapannya tadi pagi ya. Oke, lanjut
Nanti kalian cari contoh dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kalian gunakan mesin cerdas dan non cerdas. Ya, silakan. Silakan diisi ya. Cari mesin cerdas dan mesin non cerdas yang pernah kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Silakan, Bu Guru kasih waktu sekitar 10 menit. Ya, langsung kerjain. Ya, mesin non cerdas. Contohnya apa? Kalau sudah, silakan perwakilan kelompoknya maju untuk mempresentasikan. Ya, dari jempol. 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 Oke, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa itu contoh mesin cerdas dan contoh mesin non cerdas dan manfaatnya. Handphone dapat mengerjakan segalanya. Kalkulator hanya untuk menghitung dan hasil jawaban. 2. Mesin vakum untuk membersihkan sekitar rumah dan membersihkan secara otomatis. Kipas angin hanya mengikuti perintah tombol. 3. Google Maps mencari alamat atau jalan. Blender untuk menghaluskan bumbu. Coba, menurut kalian apa yang sudah dipresentasikan teman-teman kalian di depan betul atau tidak? Betul. Ya, semuanya tepuk tangan dong untuk yang silakan kembali ke tempat. Ya, kalian berarti alhamdulillah sudah bisa membedakan mana mesin cerdas dan non cerdas. Lanjut, berikutnya kita akan mengisi asesmen ya. Mengerjakan asesmen. Siap? Alat tulisnya sudah disiapkan lagi? Ya. Silakan mengerjakan. Ini kita simpulkan. Ya, materi pembelajaran hari ini tentang apa ya? Lagi tentang apa materinya? Mesin cerdas. Arti mesin cerdas apa? Apa? Ya, mesin yang bisa mengambil keputusan sendiri. Itu mesin cerdas. Sedangkan mesin non cerdas apa? Tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Artinya kalau mesin cerdas itu secara otomatis ya dengan sendirinya bekerja sendiri. Sekian pembelajaran dari Bu Guru hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memanfaatkan mesin-mesin cerdas yang ada di rumah dan mesin-mesin tidak cerdas yang ada di rumah juga. Kalian tidak harus gini loh, kalian berpikirnya harus gini. Wah, aku harus punya mesin cerdas dong di rumah. Semua mesin yang ada di rumah harus otomatis. Tidak juga. Tetapi di rumah pun harus ada mesin yang non cerdasnya. Ya seperti apa? Magicom. Terus apa lagi? Blender. Ya, apa lagi? Blender. Terus ada kulkas. Ya, gak harus semuanya mesin cerdas. Tetapi kalian pun harus tahu mana mesin cerdas dan non cerdas. Tentunya kita pun harus bisa memanfaatkannya dengan bijak, dengan pintar. Oke, teman-teman semua, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Rabbil alamin. Silakan bukunya dirapikan, disiapkan.
Salam untuk orang tua kalian di rumah. Semoga semuanya tetap sehat.